Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Perjanjian Uhang Pandak. Cerita ini ditulis oleh @korean666 dan kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @korean666. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, nggak perlu pakai lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perjanjian Uhang Pandak bagian pertama. Tahun 2010, Erwin sedang duduk santai di bawah pohon rindang di samping gubuk kayunya. Iya, gubuk tersebut milik Erwin sendiri, yang ia bangun untuk menyimpan beberapa kebutuhan di ladang. Lokasi ladang milik Erwin berada di kaki Gunung Kerinci. Mungkin lebih tepatnya di punggung gunung itu sendiri. Karena ladang miliknya tidak terlalu jauh dari puncak Gunung Kerinci. Mungkin hanya membutuhkan waktu 4-3 jam saja. Erwin adalah seorang petani biasa, tanpa kelebihan apapun, hanya sedikit keberanian yang ia miliki. Memiliki satu orang anak yang masih lucu, dan istrinya yang masih terlihat cantik, walaupun sudah berumur 35 tahun. Begitu pula dengan Erwin, yang pada saat itu berumur 38 tahun. Erwin berhenti dari kegiatan mencangkul karena melihat matahari yang sudah condong ke barat. Itu artinya sudah hampir masuk waktu zuhur. Seperti pada umumnya, entah orang tersebut sholat atau tidak, tetapi jika sudah mendekati waktu zuhur, maka kegiatan harus dihentikan, katanya pamali. Tapi bagi Erwin, ia hanya ingin menghormati meskipun dirinya tidak melaksanakan sholat. Seiring berjalannya waktu, matahari sudah mulai menguning. Saatnya untuk pulang ke rumah. Karena sudah 2 hari Erwin tidak pulang. Ia harus menunggu kebunnya agar tidak diporak-porandakan oleh binatang atau bahkan para peramuk tanaman. Karena tanaman milik Erwin sudah hampir mendekati masa panen, ditambah dengan persediaan makanan miliknya sudah mulai habis. Mau tidak mau dia harus pulang ke rumah. Singkat cerita, Erwin sudah sampai di rumah. Makan malam bersama anak dan istrinya. Percakapan pun dimulai. Hanya obrolan ringan untuk menghibur meja makan. "Gimana sekolahmu, Nak?" tanya Erwin kepada anaknya Linda. "Gak gimana-gimana ya," jawab Linda tenang dengan menampakkan gigi ompongnya. "Mas, gimana kentangnya? Bisa dapat banyak nggak?" tanya Leni. "Insya Allah dek, berdoa saja," jawab Erwin singkat. Tak lupa tersenyum. Malam berlalu dengan gelak tawa keluarga kecil itu. Pagi datang tanpa menyapa masyarakat desa. Matahari pun masih malu-malu untuk tersenyum menyapa kayu aro. Erwin sudah terjaga. Ia langsung bergegas untuk membeli beberapa makanan dan rokok untuk kebutuhan beberapa hari kemudian. Ya, Erwin harus menginap lagi. Tanpa babi bu, setelah mendapatkan semua kebutuhan, Erwin langsung menuju ke kebun miliknya yang bisa dikatakan cukup jauh. Sesampainya di ladang, Erwin langsung mengecek beberapa bedengan yang sekiranya perlu untuk dicek lebih intensif. Di pertengahan hari, Erwin mendapat kabar dari istrinya yang mengirim SMS ke Erwin bahwa ada kemalangan, tetangga meninggal dunia. Mendengar kabar duka, Erwin langsung turun gunung untuk sekedar pergi melayat. Dan mungkin ia akan kembali lagi setelah sholat asar nanti. Atau mungkin bisa kembali besok hari jika cuaca tidak terlalu memungkinkan. Di perjalanan pulang, melewati beberapa ladang milik orang lain, mata Erwin mendapati sebuah pemandangan aneh. Ia seakan melihat seorang monyet besar sedang mengotak-atik beberapa tanaman milik orang. Merasa peduli, Erwin mengambil sebilah kayu dan mencoba membidik lantas melempar kayu tersebut ke arah monyet besar tersebut. Namun, bukan rasa takut yang didapat oleh monyet tersebut. Ia hanya diam dan tiba-tiba menatap ke arah Erwin. Erwin beringsut mundur 1 langkah. Heran, sekaligus sedikit takut. Bagaimana kalau monyet itu menyerang? Matanya masih terpaku dengan monyet tersebut.
Tiba-tiba saja monyet tersebut seolah berdiri dan Erwin baru tersadar itu tidak mungkin monyet. Badannya terlalu besar jika harus disebut monyet. Merasa dirinya terancam, Erwin berjalan perlahan dan meninggalkan monyet atau makhluk apapun itu tetap berada di tempat. Apa itu tadi? Tanya Erwin. Sampailah Erwin di rumahnya dan langsung mandi juga sekalian ganti baju untuk pergi melayat. Singkat cerita, Erwin kembali ke rumahnya setelah pergi melayat, mengambil satu buah gelas dan menuangkan bubuk kopi dan menyeduhnya. Otaknya berkecambuk, bertanya-tanya apa yang baru saja ia lihat. Manusia? Binatang? Ataukah badut? Ayolah, tidak mungkin ada badut di ladang seperti itu. Jikapun ada, badut macam apa itu? Erwin terpaksa mengurungkan niatnya untuk kembali ke ladang setelah sholat Asyar. Takut terjadi apa-apa pada dirinya. Ia berani, tapi tidak bodoh. Kalau manusia, mungkin masih bisa ia lawan menggunakan pacul atau parang. Tapi kalau binatang, mungkin sekali bacok mati. Bagaimana dengan kelompoknya? Tentu akan ikut menyerbu. Selepas asar, Erwin pergi ke rumah temannya yang berada tidak jauh dari rumahnya, menggunakan motor miliknya dan meluncur ke rumah Henry. Sesampainya di sana, lagi Kopi menyapa Erwin. Obrolan panjang terjadi, mulai dari harga kentang yang saat itu sedang naik dan membuat wajah Erwin terlihat girang. Berhubung pula sebentar lagi akan datang bulan puasa. Setidaknya ia memiliki simpanan uang untuk persiapan lebaran. Jauh sekali mikirnya Erwin. Hen, kamu tahu nggak? Kata Erwin. Enggak, potong Henry. Ini, kamu tahu nggak? Ladang yang ada gubuk bagusnya itu punya siapa? Oh, yang ladang cabai itu. Jawab Henry sembari menyulut rokok kreteknya. Iya. Lah, kenapa? Tanya Henry menyelidik. Aku lihat ada yang aneh tadi, kata Erwin. Aneh kenapa? Kamu lihat monyet besar apa? Jawab Henry menebak pertanyaan Erwin. Iya, Cok. Lah, kok kamu tahu? Yang lihat ya gak cuma kamu, makanya jangan menginap terus, biar tahu perkembangan gitu. Ini aku ceritain, katanya yang punya itu minta tolong sama setan. Tutur Henry. Ah, yang bener. Emang setan bisa ngeladang? Kata Erwin penasaran. Iya, tanyain aja setannya sana. Jawab Henry tersenyum gemas. Udahlah, gak usah dipikirin. Erwin mencoba untuk melupakan pembahasan tersebut dan mencoba untuk tidak berpikir hal itu. Namun pemandangan aneh di ladang menjadikan sebuah tanda tanya besar bagi dirinya. Entah itu makhluk halus atau tidak, Erwin berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya, Erwin kembali ke ladangnya. Di perjalanan menuju ladang, semua terasa aman dan damai. Terlebih dengan embun yang masih menggantung di atas pohon, menambah suasana semakin asri. Namun tidak setelah ia mendapati ladang dan tanamannya. Ia terkejut. Mendadak semua pertanyaan menyerang ke dalam otaknya. Ada apa? Ya, terlihat di pemandangannya, ladang dan tanamannya porak-poranda. Meskipun tidak semua, namun sudah terbayang oleh Erwin kerugian yang harus ia tanggung. Dancuk! Maki Erwin yang belum sempat menurunkan peralatan yang ia bawa di ranselnya. Erwin merasa marah, bahkan semua sumpah serapah keluar dari mulut Erwin. Tidak sampai di situ, ketika kakinya mencoba melangkah ke dalam gubuknya, hanya berniat untuk meredakan emosinya yang mendadak memanas. Nahas, matanya kembali mendapati beberapa stok kebutuhannya untuk beberapa hari ke depan sudah raib atau sudah menjadi sampah lebih tepatnya. Mulai dari gula, kopi, rokok dan roti, yang tersisa hanya sampah yang berserakan di lantai gubuknya. Ya Allah Gusti, tunjukkanlah jalan terang. Salah apa aku ini Gusti? Duh, ratap Erwin sembari memungut sampah yang bertebaran di lantai. Ya,
Itu musibah kedua yang harus ia hadapi hari ini. Setelah hancur sebagian tanaman miliknya, dan tentu saja untuk hari ini Erwin akan memiliki banyak pekerjaan. Erwin mencoba untuk tetap tenang dan sabar. Beruntungnya Erwin sudah membawa kopi, gula, 1 gantang beras, dan beberapa buah telur. Juga tak lupa mie instan. Erwin pun sudah menyelipkan 3 buah rokok yang ia selipkan di atas gubuk, di antara seng dan kayu penyangga. Cukup bagi Erwin bertahan di atas dengan bekal seadanya. Tanpa basa-basi lagi, Erwin langsung mengerjakan beberapa bedengan yang hancur. Malam pun datang. Erwin masih terjebak dengan api unggun dan ditemani MP3 playernya. Suasana di luar tidak terlalu bagus untuk dinikmati, terlebih Erwin sendirian. Erwin memilih untuk tetap di dalam gubuk. Api yang hanya berukuran kecil cukup untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Malam semakin larut. Erwin mencoba untuk tidur, namun tidak bisa. Entah karena kopi yang ia teguk beberapa menit yang lalu, atau entah karena memang belum terasa ngantuk. MP3 player miliknya sudah ia matikan agar esok tidak kehabisan daya, dan suasana pun menjadi semakin gelap. Angin yang berhembus di tengah pepohonan mendukung kengerian malam itu. Suara jangkrik yang bersembunyi semakin menambah kesepian yang terjadi. Erwin merasa takut malam ini dan tidak seperti biasanya. Mendadak, Erwin mendengar suara langkah kaki yang berjalan mengitari gubuk miliknya. Keringat dingin mulai keluar. Ia ingin keluar dari gubuk dan memastikan siapa itu. Ternyata Erwin tidak memiliki cukup nyali akan hal itu. Alih-alih ia hanya bisa berdiam diri dan menahan rasa takutnya. Langkah tersebut semakin cepat dan kini seakan serupa orang berlari, hingga secara tiba-tiba langkah tersebut terhenti tepat di depan pintu gubuk milik Erwin. "Siapa? Jangan bercanda malam-malam. Aku gak mengganggu," kata Erwin kepada hal yang berada di depan pintu tersebut. Tidak ada jawaban. Yang terdengar jelas hanyalah suara jangkrik, nafas Erwin, percikan api, dan suara nafas yang mengarah ke pintu gubuk. Erwin merasa bingung harus berbuat apa. Ingin minta tolong dan berteriak, siapa yang akan mendengarnya? Tidak ada satu orang pun yang berada di ladang. Merasa dirinya terancam dan bercampur dengan rasa takut yang luar biasa belum pernah ia rasakan. Erwin segera mengambil sebilah parang yang baru tadi sore ia bersihkan. Perlahan-lahan ia turun dari tempat duduk yang sekaligus berfungsi sebagai ranjang. Berjalan mendekat ke arah pintu. "Siapa?" kata Erwin masih dalam keadaan takut. "Cuk, kalau begini caranya bisa mati ketakutan aku. Habis ini kalau misal ia maling, bacok kepalanya. Lihat saja," lanjut Erwin menggerutu dalam hatinya. "Puh! Wah!" jerit Erwin terkejut dan mendadak beringsut mundur. "Heh, siapa kau? Apa kau?" kata Erwin dengan merangkak mundur, seolah ingin menghindar dari sosok tersebut. Namun, sosok itu hanya memandang Erwin nanar, malah semakin mendekat. Secara kasat mata, sosok tersebut adalah nyata, bukan makhluk halus. Tapi entahlah secara batin. Begitulah penjelasan Erwin saat itu. Wujudnya serupa manusia, namun memiliki bulu yang tidak terlalu lebat. Badannya sedikit membungkuk seperti orang yang sudah tua dan kecil. Yang terlihat sangat berbeda adalah kakinya. Kakinya tidak menghadap ke depan, tidak selayaknya manusia normal. Namun kakinya menghadap ke belakang atau terbalik. Sosok itu berjalan membungkuk dan mendekat ke rak yang berisi gula dan beberapa makanan. "Oh, ternyata kamu ya yang maling," kata Erwin yang kini sedikit sadar bahwa yang ia hadapi adalah bukan hantu atau dedemit lainnya. Lebih tepatnya, ia berhadapan oleh makhluk primitif. Erwin pun mencoba untuk berdiri dan mendekati sosok tersebut. "Berarti kamu juga yang mengobrak-abrik ladangku," kata Erwin yang kini menjadi sedikit berani
dengan menggenggam parangnya yang sempat terjatuh tadi. Sosok yang tak tahu apa namanya itu hanya memandang Erwin. Terlihat dari raut wajahnya, sosok tersebut merasakan penyesalan. Terlihat bahwa ia hanya butuh makan. "Ya udah, ambillah," kata Erwin. "Besok aku akan pulang. Aku tinggalkan makananku di sini. Aku cuma minta tolong, jagakan ladangku. Jangan kau rusak. Kalau sempat kau rusak, gak aku beri makanan," kata Erwin yang entah mendapat ide dari mana. Tapi seakan ucapan Erwin seperti sangat meyakinkan dan penuh dengan kesungguhan. Kini Erwin tidak lagi takut dengan sosok tersebut. Malah Erwin memberikan pula rokok yang ia bawa. Di pagi harinya, Erwin pulang dari ladang dan meninggalkan beberapa bedengan yang masih terlihat rusak. Sosok aneh semalam sudah pergi sejak Erwin menyuruh untuk keluar dari gubuk karena memang Erwin ingin segera tidur. Dalam perjalanan, Erwin berinisiatif untuk memberitahu temannya Hendry tentang apa yang ia lihat malam tadi dan bersambung. Itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Perjanjian Uhang Pandak bagian yang pertama. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan ya, untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.